Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik ya. Pada kangen nggak sekolah minggu bareng-bareng di gereja sama teman-teman? Pasti pada kangen ya? Kangen makan bareng di GSP, mabar di tangga, nyanyi paduan suara sama Mbak Esti. Pasti udah kangen ya, tapi sekarang tahan dulu ya karena ada pandemi corona. Sambil mengobati rasa kangen kita, mari kita mulai ibadah pada hari ini. Tapi seharusnya Om Lukas ada di sini sama aku. Sambil menunggu Om Lukas datang, mari kita memulai ibadah online hari ini. Sebagai lagu pembuka, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dengan bangkit berdiri dan sukacita. Selamat pagi Tuhan, aku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Hari-hari bersinar, burung-burung bernyanyi, betapa indahnya. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Aduh, aku telat lagi. Mana udah janji sama Dipo dan adik-adik sekolah minggu. Duh, aku harus buru-buru ini. Akhirnya datang juga nih Kak Lukas, dari tadi ditungguin sama teman-teman. Kasihan tuh teman-teman udah nungguin lama banget. Aduh, sorry ya Po. Soalnya Kak Lukas malam tadi tuh ngeronda. Alasannya banyak banget, orang tadi malam mabar ML kok sama aku. Ya udah maaf ya. Ya udah, Kak Lukas minta maaf, dan buat adik-adik di rumah jangan ditiru ya untuk bangun siangnya. Jadi harus sebisa mungkin untuk selalu bangun pagi. Kalau gitu Dipo dan teman-teman dan adik-adik sebelum tidur dan bangun tidur itu suka berdoa dan mengucap syukur nggak? Kalau aku sih sering, tapi kadang-kadang lupa juga. Oh gitu. Kira-kira apa sih yang didoain dan diucap syukurin? Supaya punya teman banyak, orang tuanya selalu sehat. Banyak deh. Banyak ya? Ternyata tuh berkat Tuhan tuh banyak ya, Po? Setiap hari dikasih, pastilah ya. Nafas setiap hari dikasih. Terus punya orang tua yang baik, ya kan? Terus bisa beraktivitas seperti biasanya. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik udah siapkan persembahan belum? Dipo udah siapin belum persembahannya? Udah. Oke, kita kumpulin persembahan ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau berdoa untuk mengucap syukur atas persembahan kita yang terkumpul. Akan dipimpin oleh Dipo. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah agar persembahan yang telah kami kumpulkan berguna untuk kerajaan-Mu. Berkati juga Kak Lukas yang akan membawakan firman, supaya Kak Lukas bisa membawakan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, ya amin. Amin. Terima kasih Dipo. Ngomong-ngomong nih Po, pernah nggak ngeliat burung? Pernah?
Pernah? Burung apa aja yang udah pernah ya? Burung Ibu lihat? gereja, burung dara, burung puyuh. Burung puyuh. Nah, kalau burung gereja nih, Po, pernah denger nggak ada lagu di sekolah minggu tentang burung pipit atau burung gereja? Pernah? Pernah. Kayak gimana lagunya? Burung pipit yang kecil. Nah, kita nyanyi sama-sama yuk, adik-adik. Sekarang kita nyanyi sama-sama untuk lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, Wah, apaan itu Kak Lukas? Hah? Ini bola jahit. Masa sih? Ya, ini bola. Kalau Kak Lukas pencet, Kak Lukas bisa balik ke zaman dulu. Nggak percaya aku. Coba. Beneran mau lihat? Bener? Pencet nih ya. Ya. Bener ya? Iya. Wah. Kak Lukas. Kemana sih Kak Lukas? Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari tanah Elim, maka tibalah bangsa Israel di padang gurun Sin. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, karena mereka kelaparan. Bapak Musa dan Bapak Harun terlihat sangat gelisah saat itu, memikirkan bangsa Israel yang bersungut-sungut. Bagaimana bisa mendapatkan makanan di tengah padang gurun seperti ini? Loh. Kok aku bisa di sini? Ini di mana ya? Kok aku pakai baju seperti ini? Dan itu kenapa banyak orang berkumpul di luar sana ya? Ini di mana ya? Kok ada bapak-bapak yang sedang kebingungan? Itu siapa ya? Harun, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa? Aku kok dipanggil Harun ya? Oh, aku tahu nih. Aku pernah baca di dalam Alkitab. Berarti sekarang aku ada di zamannya Bapak Musa dan Bapak Harun. Mereka yang berkumpul di sini adalah bangsa Israel. Wow, magic. Hei Harun, kenapa kamu bengong? Gimana, Bapak Musa? Maaf. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Bangsa Israel sudah bersungut-sungut, mereka kelaparan. Sedangkan pada saat di tanah Mesir, mereka bisa makan daging dan roti sampai kenyang. Tapi sekarang mereka akan mati kelaparan. Bapak Musa dan Harun pun mondar-mandir sambil berpikir. Dan tiba-tiba terdengarlah suara Tuhan. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Bapak Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan?
Lalu Bapak Musa berkata kepada Harun, Katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, mendekatlah kepada Tuhan, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu. Baiklah Harun, aku akan pergi dulu, aku akan beristirahat sejenak. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak Musa. Hai umat Israel, dengarkanlah Tuhan Allahmu berfirman bahwa pada waktu pagi hari engkau akan mendapatkan mana, sedangkan pada waktu petang Tuhan Allahmu akan memberikan burung puyuh. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah setiap hari bangsa Israel mendapatkan makanan dari Tuhan. Mereka memungut makanan mereka sesuai dengan keperluan mereka setiap hari. Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap bangsa Israel, maka Tuhan memberikan apa yang mereka minta dengan menyediakan makanan setiap harinya. Mana nih Kak Lukas? Dari tadi ditungguin lama banget, hilang ke planet Mars kali ya? Kak Lukas bawa apaan tuh? Ini namanya burung puyuh. Coba pegang. Nih. Dipo mau denger nggak cerita tentang firman Tuhan? Burung puyuh dan mana? Karena burung puyuh dan mana ini bisa mengenyangkan seluruh bangsa Israel. Dan itu ada di ceritanya di zaman Musa. Gimana? Mau denger nggak ceritanya? Oh, kelihatannya seru deh. Oke adik-adik, sekarang Kak Lukas akan bercerita ya tentang Nabi Musa di Gurun Sin. Nah, halo adik-adik, ketemu lagi sama Om Raden. Maaf, Om Raden salah. Seharusnya bukan minggu ini. Maaf ya. Bentar, kalau Lukas pasit. Om Raden nih, bisa-bisanya salah hari ya? Aduh, sekarang kan jadwalnya aku. Udah siap belum dengerin firman Tuhan? Siap ya kan? Siap! Halo, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Pasti adik-adik sehat kan? Gak sakit kan? Nah, kalau lagi sakit, jangan lupa makan yang banyak, diminum obatnya biar cepat sembuh ya. Nanti Kak Lukas doain juga buat kesembuhan adik-adik nanti ya. Nah, sekarang Kak Lukas mau tanya dulu nih sebelum masuk ke firman. Kira-kira adik-adik memperhatikan nggak waktu firman-firman yang lalu? Waktu firman-firman yang dibawain kakak-kakak yang lalu itu. Tentang apa aja, ayo? Ada yang tahu nggak? Kenapa di tulah keberapa bangsa Israel diizinkan keluar tanah Mesir oleh Firaun? Hah? 9? Kurang tepat. Berapa ayo? Betul 10. Tulah ke-10 apa? Setiap anak sulung yang berada di tanah Mesir meninggal ya adik-adik. Kalau misalkan dia tidak menaruh darah domba di atas pintunya gitu. Terus setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa keajaiban yang terjadi berikutnya? Betul, tiang awan dan tiang api yang menyertai perjalanan bangsa Israel selama berada di gurun. Pada waktu siang keluar tiang awan. Wah, jadi dingin. Pada waktu malam keluar tiang api, jadi terang. Jadi jalanannya gak gelap-gelapan gitu ya. Nah, ketika dikejar, bangsa Israel mentok di laut mati. Keajaiban apa lagi yang terjadi? Ya betul, laut Tebrau terbelah ketika bangsa Israel melewati laut tersebut. Jadi bangsa Israel pada waktu lewat laut Tebrau, dia nggak pakai perahu ya adik-adik ya, nggak dayung nih ya, nggak dayung, dia jalan lewat laut, lautnya kebelah.
Mantep nggak? Itulah kuasa Tuhan. Nah, sekarang nih, ada yang tahu nggak Kak Lukas mau cerita tentang apa? Tentang? Oh, belum ada yang tahu kan? Sekarang buka Alkitabnya. Kita buka di Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Udah siap belum? Tuh ada yang belum siap tuh. Coba diambil dulu Alkitabnya. Minta tolong kakaknya, papa mamanya, bapak ibunya untuk membantu untuk membuka di Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Kakak hitung sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Udah siap? Oke, sekarang baca bareng-bareng. Perikopnya tentang apa? Mana dan sabat. Jadi gini adik-adik, ceritanya itu bangsa Israel kan ini udah selesai nih dikejar-kejar bangsa Mesir nih. Udah ngelewatin Laut Tebrau, ya kan? Mereka tiba di suatu gurun lagi. Kali ini gurunnya berbeda daripada gurun yang biasanya, yaitu gurun Sin. Gurun Sin ini kondisinya melelahkan banget adik-adik. Kalau kita jalan tuh biasanya jalan biasa aja kan ya. Kalau jalan gurun ya biasa aja jalan gurun. Nah ini gurun Sin dia tuh nggak kering, tapi dia basah. Akhirnya apa? Gurun Sin ini becek adik-adik. Gurun Sin ini penuh dengan lumpur. Udah banyak lumpurnya ketika jalan. Aduh kakiku. Aduh. Ternyata apa? Ada durinya. Udah jalan penuh lumpur, ada durinya. Aduh. Terus belum. Suara apa tuh? Wah. Ada suara binatang buas. Ada binatang buas adik-adik. Jadi udah berlumpur, berduri, ada binatang buas. Aduh. Jalan lagi sedikit. Pelan-pelan nih. Tiba-tiba apa? Aduh, banyak binatang berbisa juga. Jadi gurun Sin itu lengkap deh penderitaannya. Udah berlumpur, jalan siang-siang panas-panas. Aduh, udah gitu banyak binatang buas, betul. Banyak binatang berbisa, betul. Aduh. Udah gitu, udah ngelewatin yang kayak gini. Di kondisi pada gurun itu pada siang hari tuh panas banget adik-adik. Aduh gila, panas banget. Mana belum ada AC kan ya? Belum ada AC. Gak bisa naik mobil nih. Aduh gila panas banget. Udah gitu kalau misalkan malam, dingin banget adik-adik. Itu di gurun kalau malam dingin adik-adik. Terus selimut satu gak cukup kali. Gak cukup, selimut satu gak cukup. Jadi dia perlu banyak pakaian gitu ya kalau malam hari tuh. Karena udaranya dingin banget. Udah gitu, udah lagi jalan nih, besoknya jalan nih. Jalan lagi biasa, pelan-pelan. Tiba-tiba perutnya bangsa Israel pada kerucukan. Aduh, bukan sakit perut ya. Ini bukan sakit perut. Tapi dia ngerasa, Musa, Bapak Musa, aku lemes nih. Aduh, lemes. Aduh, aku butuh makan. Akhirnya bangsa Israel ngegerutu sama Musa. Bersungut-sungut sama Musa. Kita mah males lah, ngelanjutin lah. Apaan nih? Udah disuruh lari dari Mesir. Di Mesir mah enak ya bro. Di Mesir tuh kita bisa makan daging sepuasnya. Kita bisa makan nasi, makan tepung sepuasnya. Pokoknya kita bisa kenyang lah. Tapi kan kenyangnya di Mesir nggak enak ya dia. Kenyang, tapi dia dalam penjajahan, ditindas. Siang-siangnya dipecutin, kerja kamu, kerja. Kalau nggak kerja nggak makan. Waduh, udah masa ditindas dengan disediain makanan enak kayak gitu? Dia bilang enak, kan nggak enak ya. Mendingan kita merdeka. Kalau kita jadi bangsa yang merdeka, kita makan apa aja enak lah ya kan? Ya, tapi bangsa Israel beda. Dia bersungut-sungut. Udah di tempatnya kayak begitu, dia bilang, Musa, aku mau balik lagi aja deh ke Mesir. Males ngikutin kamu. Apa tanah Kanaan? Ya kan? Terus Musa bingung nih sama Harun. Run, gimana Run? Ini bangsa ini jadi pada mutungan nih, pada ngambek. Kita
ngasih makan mereka apa nih? Sedangkan persediaan sudah hampir mau habis. Akhirnya Musa berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba dipanggil sama Tuhan. Hei Musa, Tuhan berjanji kalau dia akan memberikan bangsa Israel makan. Gimana caranya adik-adik? Ada yang tahu nggak caranya bangsa Israel diberikan makan oleh Tuhan? Bener tuh, tadi ada yang jawab, mana, burung puyuh. Dua-duanya bener adik-adik. Jadi, mana ini diberikan oleh Tuhan pada pagi hari. Pada pagi hari, bangsa Israel harus bangun nih. Harus ngumpulin mana. Terus dikasih tahu sama Tuhan, ngumpulinnya secukupnya aja. Gak boleh lebih dari jumlah orang yang ada di tenda. Jadi kalau misalkan di jumlah tenda, di dalam satu tenda ada 3 orang, ya ngumpulin untuk 3 orang. Kalau ada 5 orang, ya untuk 5 orang, gitu ya. Pokoknya sekenyangnya. Kalau disimpan, ya nggak boleh. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa mana yang diambil hari itu harus habis hari itu. Besoknya nggak usah khawatir. Besoknya mana akan ada lagi pagi-pagi. Jadi mana tersebut harus habis pada hari itu juga. Kalau misalkan bangsa Israel ada yang menyembunyikan mana tersebut, lalu dimakannya besok pagi, apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Ternyata mana yang disimpan sampai besok pagi itu menjadi busuk, penuh dengan ular. Ada ular. Tiba-tiba pagi-pagi kita bangun, jijik nggak sih? Coba bayangin adik-adik, di dalam rumah adik-adik ada bau busuk, terus ada muncul, ada ularnya, ada belatungnya. Coba gimana? Geli kan? Pasti ada dibuang itu makanan, ya kan? Nah, sama itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Pagi harinya bangsa Israel diberikan oleh Tuhan Allah, yaitu berupa mana. Pada petang harinya nih, lapar nih petang harinya nih. Masa kita makan mana terus? Ternyata Tuhan tahu, diberikanlah burung puyuh, daging-dagingnya. Jadi kalau misalkan pagi-pagi udah makan karbohidrat ya, malamnya makan daging, ya makan protein. Jadi Tuhan kasih burung puyuh. Wah, datang segerombolan burung puyuh ke kemahnya bangsa Israel. Wah, ditangkepin nih yang bangsa Israel nih. Habis ditangkepin, dibersihin, dibuat makan malam harinya sampai kenyang. Gak boleh disimpan juga adik-adik buat besok paginya. Karena apa? Karena jadi busuk juga nanti. Oke? Dan itu terus-menerus berulang pada bangsa Israel. Luar biasa ya. Jadi mananya nggak boleh disimpan. Tapi ada ya suatu syarat adik-adik. Keajaiban Tuhan lagi. Jadi mana itu boleh diambil hanya 6 hari. Hari yang ke-7, umat Israel nggak perlu bangun pagi dan ngumpulin mana. Hari yang ke-7 hari apa ayo? Betul, hari Minggu ya. Jadi hari Sabtu bangsa Israel mengumpulkan mana 2 kali lebih banyak daripada hari biasanya. Jadi dikumpulin buat besok hari Minggu. Nah, inilah ajaibnya Tuhan. Pada hari Sabtu dikumpulin lebih banyak, 2 kali lebih banyak daripada hari biasa. Hari Minggunya nggak busuk mananya adik-adik. Jadi bangsa Israel ketika hari Minggunya bangun, jangan busuk, ada belatungnya. Wah, haleluya, ternyata ada belatungnya. Jadi mereka bisa makan lagi mananya. Nah, tapi ya itu, karena ada yang nggak percaya nih, Musa mah bohong nih palingan nih. Hari Minggu paling kita suruh ngambil lagi. Jadi waktu pertama kali tuh masih ada yang nggak percaya, jadi dia ngumpulnya cuma secukupnya aja untuk hari itu. Nah, buat yang tetangganya nih, misalkan ada yang dia cuma ngumpulin sehari, iya aku cuma ngumpulin sehari nih, hari Minggu aku nggak makan. Nah, Musa memerintahkan untuk saling berbagi satu sama lain, gitu ya. Jadi adik-adik, ketika bangsa Israel kelaparan, Tuhan berikan berkat yang luar biasa berupa mana dan burung puyuh, ya kan? Jadi bangsa Israel tetap punya tenaga untuk melewati gurun Sin dan melewati perjalanan seterusnya sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Nah, Tuhan ini kenapa? Adik-adik tahu nggak alasannya? Kenapa Tuhan menurunkan mana dan burung puyuh? Ya, karena Tuhan Allah tuh mengasihi bangsa Israel. Dia mau memelihara umatnya untuk kondisi yang
lagi senang, lagi bahagia, maupun kondisi yang sedang seperti ini ya, sedang tertekan gitu ya, dikejar-kejar, mau dibunuh, dan ngelewatin padang gurun yang kondisinya nggak bagus gitu ya, Tuhan memelihara. Intinya adalah jika kita menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu di masa depan nanti gitu ya, kita tuh harus yang pertama fokus, kemudian berserah kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatunya pada Tuhan. Kita jangan lupa juga selalu mengucap syukur untuk setiap berkat, kejadian maupun hal-hal buruk yang menimpa kita. Kita nggak boleh bersungut-sungut kayak bangsa Israel. Kita nggak boleh tuh yang namanya, alah kasih gini aja, gue juga bisa gitu. Apalagi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak boleh adik-adik. Jadi kita harus selalu menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita harus bersyukur, berdoa ya adik-adik. Jadi Tuhan akan memberikan berkat yang kelimpahan kepada kita untuk setiap harinya. Dan kita harus mempercayai itu. Jadi kayak di tengah-tengah sekarang nih, pandemi sekarang nih, COVID-19. Adik-adik bayangin nggak? Nggak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya ada penyakit ini. Bayangkan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sekarang kita nggak boleh kemana-mana, terkukung di rumah, nggak boleh pergi ke mall, nggak boleh nonton bioskop, nggak boleh apalagi ya, aduh. Ke sekolah aja nggak boleh adik-adik. Main ke taman mini nggak boleh, main ke Dufan nggak boleh, main ke wahana-wahana lainnya nggak boleh, mau sepedaan nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, nggak bisa sih lebih tepatnya ya. Karena kalau kita main terus terjangkit virus, kita kena penyakit, obatnya aja belum ketemu, vaksinnya aja belum ketemu, masih dicari. Terus kita masih ngeyel-ngeyel juga nih, keluar-keluaran sembarangan nih. Akhirnya kita kena. Terus kalau kita kena, kita sakit, gimana? Banyak yang nggak tertolong loh adik-adik. Dokter aja sekarang sudah meninggal sampai 100-an orang. Nah, untuk mencegah banyak terjadinya korban, kita harus taat sama aturan yang dibuat. Sama seperti firman Tuhan. Kita harus taat, harus bersyukur, harus selalu berdoa. Kalau sekarang yang kita perjuangkan, kita jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Kita pakai masker. Iya, aku lupa, aku nggak pakai masker. Tapi kalau aku pakai masker, aku ngomongnya jadi begini nih. Nah, kalau Kas nanti habis ini, kalau Kas pakai masker kok, tenang aja. Nah, kita juga diajarin cuci tangan. Udah tahu kan cuci tangannya gimana ya kan? Gitu ya cuci tangannya ya. Nah, habis cuci tangan gimana? Pakai hand sanitizer, betul. Terus jangan lupa minum vitamin. Makan makanan yang bergizi. Jangan cuma makan banyak doang. Kalau makan banyak tapi kenyang nggak bergizi, ya jadinya melebar, ya kan? Nah, makannya harus bergizi, minum vitamin, minum susu. Pokoknya harus jaga kondisi, tetap fit, tetap sehat, ya kan? Kita harus selalu sehat dan selalu berserah sama Tuhan. Nah, adik-adik, itulah firman pada hari ini. Kita harus percaya kalau Tuhan memelihara dan kita harus percaya bahwa cita-cita kita, masa depan kita itu ada bersama dengan Tuhan. Sekarang, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata. Ayo, siap ya adik-adik ya? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, kami bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Karena pada hari ini kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan pengharapan dan berkat kelimpahan oleh Engkau. Ya Bapa, banyak sekali cobaan yang kami hadapi hari demi hari. Salah satunya adalah COVID-19. Di mana COVID-19 ini banyak memakan korban. Tapi kami mempunyai suatu keyakinan, mempunyai suatu pengharapan kepada Engkau ya Allah, bahwa penyakit ini akan segera ditemukan obatnya dan kami dapat kembali lagi seperti biasanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk adik-adik atau teman-teman kami yang sakit, yang terbaring sakit saat ini. Mohon Kau berikan pemulihan kepada dia. Mohon Kau berikan kesembuhan sehingga dia dapat beraktivitas lagi seperti biasanya.
Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, untuk papa, mama, bapak, ibu, kakak, dan saudara-saudara kami yang lainnya, adik-adik kami yang berada di luar sana, yang sekarang sedang mendapatkan pengalaman yang sama dengan kami ya Tuhan. Kami sedang kesusahan karena COVID-19 ini. Mohon Kau sertai mereka semua, mohon Kau lindungi mereka semua. Berikan berkat-Mu untuk kami dapat bertahan di padang gurun COVID ini ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pemenang. Ya Bapak, berkati juga adik-adik dan tenaga medis, kemudian Bapak Ibu guru yang selalu berjuang untuk memajukan bangsa ini, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga kami dapat menjadi bangsa yang sangat luar biasa Bapak. Ya Bapak, kami juga berterima kasih atas setiap penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapak, inilah doa dan seruan kami. Kami berserah kepada Engkau, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kitab Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Halo adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab ya yang dibawakan oleh kakak Lukas. Bagaimana bangsa Israel diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberikan apa? Ayo, masih ingat nggak? Iya betul, Tuhan memberikan roti mana dan burung puyuh. Nah, hari ini aktivitasnya kita juga mau belajar untuk memelihara. Sama seperti Tuhan memelihara manusia, kita juga mau memelihara. Di sini ada yang pernah atau sedang memelihara nggak? Bisa memelihara hewan atau memelihara tanaman. Nah, khusus hari ini kita mau belajar untuk memelihara tanaman atau sayuran ya, atau buah. Nah, lihat, ini contohnya apa? Ini namanya apa? Adik-adik tahu nggak? Ini namanya cabe. Siapa yang pernah makan cabe? Hah? Siapa? Nggak berani makan cabe? Kenapa? Pedes ya? Nah, tapi cabe yang ini nggak terlalu pedes. Nah, kita sekarang mau belajar untuk menanam cabe. Ya, kita mau belajar menanam dan memeliharanya. Adik-adik tahu nggak cabai ini asalnya dari apa sih kalau kita mau nanam? Dari biji cabai. Ada yang pernah lihat bijinya? Yuk kita lihat yuk bijinya kayak apa. Nih ya, Kakak Lisa udah buka nih cabainya. Kakak Lisa belah menjadi 2 dan isinya ada biji-biji ini. Nih lihat bijinya. Nih, bijinya kecil-kecil ya. Tapi ini nanti kalau kita rawat, kita tanam, kita pelihara, bisa jadi tanaman yang besar dan menghasilkan buah cabai. Nah, jadi kita mau mulai ya sekarang ya. Bahan-bahannya adalah benih biji cabai. Setelah itu ada pot tanaman. Dan juga jangan lupa, ini alat untuk menyiram tanamannya. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Kalau adik-adik belum punya bijinya, kalian bisa buka ya kayak tadi Kakak Lisa. Buka cabainya, terus bijinya dikeluarin deh. Tapi ini nggak bisa langsung ditanam. Adik-adik harus jemur dulu ya, namanya disemai. Jadi adik-adik jemur dulu sampai dia kena sinar matahari. Dijemur hari ini bisa dimulai ditanamnya besok ya. Setelah bijinya sudah kering, adik-adik siapkan media tanamnya. Nih, ini media tanamnya. Di sini Kakak Lisa udah ada contoh pohon tanaman cabai. Ini tadinya dari biji. Jadi Kakak Lisa siapkan medianya, terus Kakak Lisa tanam deh bijinya. Nih bijinya ditaruh ya. 1,
2. Jangan lupa dibuat lubang kecil-kecil di dalamnya. Nih, kita taruh ya bijinya ya. Nah, kita mulai tanam. Setelah bijinya disebar di media tanah, jangan lupa untuk disiram. Setiap hari disiram, nggak boleh banyak-banyak airnya, secukupnya aja. Kita siram yuk. Nah, setelah disiram, sekitar 1 mingguan nanti dia akan tumbuh menjadi pohon cabai yang kecil. Tuh lihat, bisa lihat kan? Nah, setelah menjadi pohon cabai yang kecil, kita harus rajin merawatnya. Nanti pohon ini akan tumbuh berbuah menjadi besar dan dia akan menghasilkan buah cabai. Buah ini nanti bisa dikasih ke mamanya ya untuk masak, atau kalau cabai yang kecil-kecil bisa untuk makan pakai Indomie. Nggak boleh banyak-banyak tapi makan Indominya ya. Atau makan pakai tahu goreng. Ya pokoknya semuanya bisa dipakai ya. Nah, kita mau belajar untuk memelihara dari sesuatu yang kecil. Kita harus fokus, tadi apa? Kakak Lukas bilang ya, kita harus fokus memelihara cita-cita kita supaya menghasilkan, sama seperti pohon cabai ini. Nanti kita akan menghasilkan buahnya. Buahnya apa? Buahnya cabai. Oke, selamat mencoba di rumah ya. Bisa, kalau kalian nggak bisa kerjain sendiri, kalian bisa minta bantuan sama mama papa ya. Dan jangan lupa untuk selalu dipelihara setiap harinya, dirawat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Kiranya dapat kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami tutup dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, seru banget ya cerita Alkitab kita hari ini. Seperti Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan juga memberkati aku dan kamu. Tapi ingat ya, kita harus tetap berdoa dan berusaha, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Sebagai lagu penutup, mari kita menyanyikan Mintalah, Mintalah. Demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.